Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, saat ini saya akan mencoba untuk mengomentari sharean yang bersebaran yang masuk ke WA saya, yaitu berupa kesimpulan hasil munazarah yang kemarin diadakan di acara debat nasab di Kesultanan Banten. Di sini ada 4 poin yang tertera dalam kesimpulan hasil munazarah ini. Menurut saya ini adalah sebuah klaim pribadi Haji Qurtubi. Jadi bukan hasil kesepakatan keputusan bersama para peserta debat dan yang kemudian disetujui di ACC oleh panitia. Saya setelahnya menerima sharean ini, saya konfirmasi dengan beberapa saudara saya sebagai panitia acara di Kesultanan Banten kemarin. Saya menanyakan apakah kesimpulan hasil munazarah ini adalah dari panitia. Maka panitia menjawab, bukan, itu adalah natijah Kiai Haji Qurtubi. Maka oleh karena itu saya berani mengatakan bahwa ini adalah klaim sepihak Kiai Haji Qurtubi. Kalau klaim sepihak, ya boleh-boleh saja, pendapat pribadi ya, pendapat pribadi. Tetapi sayangnya di sini memakai kalimat hasil munazarah. Ini kalau hasil munazarah, seharusnya Kiai Haji Qurtubi ini ada koordinasi pertama dengan panitia. Apakah panitia menerima hasil munazarah yang 4 ini, kemudian koordinasi dengan peserta debat yang menjadi lawan Kiai Haji Qurtubi. Apakah mereka menerima hasil munazarah ini? Nah, kalau mau panitia menerima dan lawan debatnya menerima, maka pantas dan boleh dan soheh kalau Haji Qurtubi memakai natijah dengan kesimpulan hasil munazarah, boleh. Jadi mengatakan hasil munazarah, ya. Tapi kalau tidak ada koordinasi, kesepakatan, persetujuan panitia dan lawan debat, apalagi tidak ada tanda tangan pertanggungjawaban panitia, dalam hal ini ketua panitia, dan tidak ada tanda tangan menerima keputusan hasil munazarah dari lawan debat, maka ini menurut saya cacat menurut hukum. Cacat menurut hukum. Nah, ini lebih kepada, saya khawatir nanti statusnya ini menodai acara debat kemarin, klaim sepihak. Baik, saya akan coba bacakan poin-poin yang ada di sini ya. Langsung aja nih. Ya, intinya di sini setelah dibuka dengan hamdalah dan lain-lain, kemudian dijelaskan bahwa telah terjadi, telah berlangsung, berjalan munazarah di antara para alim ulama habaib dan wakil Kiai Haji Imaduddin yang menafikan dan mengingkari kesahihan nasab Alawi.
Dan selanjutnya intinya bahwa ini hasil munadharah atas hasil perdebatan kemarin untuk menolak tesis Haji Imad, di mana tesis Haji Imad itu mengingkari nasab Ba'lawi, yaitu tidak tersambungnya Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir. Itu ya. Poin yang pertama, di sini disebutkan, intinya aja lah saya langsung ya, singkat waktu, yaitu nasab Ba'lawi kepada Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Muhajir hingga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nasab yang sahih, yang diterima. Sahihun wa makbulan, ya. Sahihun, sahih dan makbul. Ya, ini tentu menurut pendapat Haji Qurtubi. Klaim Haji Qurtubi, pendapat Haji Qurtubi boleh-boleh aja ya. Yang kedua, di sini berupa penjelasan bahwa tesis Haji Imad itu rusak, dilihat dan ditolak dari sisi lafaz, mana, riwayat, dan ilmu nasab. Dan bahwa menurut beliau tesis Haji Imad ini yang judulnya Mawahibul Laduniyah dan I'anatul Akhyar, ini lebih pantas disebut Al-Umamatul Mubiqah, atau sampah yang merusak agama dunia dan akhirat. Maaf. Ya, sampah yang merusak agama dunia akhirat. Mohon maaf ya, karena ini kecil nih, lihat agak ini. Yang ketiga, di sini Haji Qurtubi menjelaskan bahwa mencintai ahli bait itu baginya adalah nanti mencintai ahli bait itu dengan mengikuti Imam Syafi'i. Berikut ucapan Imam Syafi'i, saya tidak perlu menjelaskan ya. Dan mencintai ahli bait Rasulullah Muhammad SAW, jika pun dianggap budak, maka bagi Haji Qurtubi ini adalah budak yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW untuk mencintai ahli bait. Mohon maaf nih, lebih dan kurangnya mungkin seperti itu nih. Mohon maaf, karena kecil sekali nih. Yang keempat, di sini adalah sebuah ultimatum atau saran atau apa nih? Yang intinya tulisannya, wajib kepada Kiai Haji Imaduddin segera bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah menerima tobat hambanya yang mau bertobat dan segera kembali kepada akhlak mulianya para masyayikh dan segera mengikuti ulama salafus saleh.
Tulisan ini ditutup dengan wassalam. Dibacakan oleh Abuya Kiai Haji Qurtubi Jailani di hadapan para peserta munazarah dan hadirin Kesultanan Banten Ahad 10 Safar 1445 Hijriah 27 Agustus 2023 Masehi. Demikian nih para hadirin. Ini jelas sekali kalau menurut pendapat saya. Ini menurut pendapat saya, menurut penilaian saya. Ini adalah klaim sepihak, klaim pribadi Haji Qurtubi. Bukan hasil munazarah kalau menurut saya. Kenapa sebabnya? Kalau mau mengatakan ini hasil munazarah, harus disetujui, di ACC, dipertanggungjawabkan oleh panitia, dan di ACC disetujui oleh peserta debat yang menjadi lawan debatnya Haji Qurtubi. Baik panitia penyelenggara acara tersebut dan lawan Haji Qurtubi harus menandatangani hasil ini sebagai legalitas hukum yang mengikat. Tetapi ternyata setelah saya konfirmasi kepada panitia, apalagi kepada peserta debat yang menjadi lawan Haji Qurtubi, panitia mengatakan itu bukan dari panitia, tapi dari Kiai Qurtubi, ya. Dan di sini tidak ada bukti tanda tangan panitia, apalagi dari peserta debat. Nah, kalau dikatakan hasil, menurut saya ini cacat hukum. Tapi kalau ini diakui sebagai pendapat pribadi, klaim pribadi, boleh-boleh aja, nggak masalahnya. Tapi kalau mengatakan hasil munazarah, ini tadi mengatakan hasil munazarah, menurut saya yang bodoh, maaf nih kalau saya salah dari sisi hukum ya, dari sisi hukum positif, ini harus disepakati oleh panitia, dibuktikan panitia menandatangani hasil munazarahan ini. Begitu juga dengan peserta debat. Ini baru namanya boleh dikatakan hasil munazarah. Ini menurut saya bisa menimbulkan tafsiran-tafsiran yang ya, berbagai macam tafsiran ya. Bisa menimbulkan narasi-narasi yang kurang baik. Ini pendapat ya, asumsi, pendapat pribadi saya, asumsi saya ini bisa salah loh. Saya tidak mengatakan benar ya. Ini pendapat. Yang saya ketahui dalam dunia hukum positif, ketika seseorang akan mengumumkan hasil dari sebuah acara, di mana di situ ada lawan yang sedang berkompetensi atau yang sedang berdebat, itu sebelumnya ada pengesahan atau kesepakatan atau legalitas hukum di antara panitia dan peserta debat yang dikuatkan legalitas hukumnya dengan tanda tangan. Dan etikanya hasil keputusan ini tidak dibacakan oleh peserta debat. Nah, ini lucunya gini. Ini lucunya, judulnya ini kesimpulan hasil munazarah, tapi dibacanya oleh peserta debat itu sendiri.
Kalau hasil munadoroh tentu ini harus dibacakan oleh panitia, karena yang punya kompetensi dalam acara tersebut panitia. Maka panitialah yang mengumumkan, wabil khusus ketua panitia. Nah, ini janggal sekali ya. Kok dibaca oleh peserta debat tanpa tanda tangan lawan debatnya dan tanpa tanda tangan panitia? Ini hasil munadoroh seperti apa ini? Jujur aja saya bertanya, sebab saya baru kali ini menemukan hasil munadoroh seperti ini. Ya. Tapi kalau ini hanya sebagai pendapat pribadi, ini pantas ya. Tapi kalau sudah judulnya kesimpulan hasil munazarah, di mana di situ dituliskan melibatkan para alim ulama, habaib dan sebagainya, berarti tulisan ini sudah berani menjamin bahwa para alim ulama, habaib, panitia dan peserta debat siap mempertanggungjawabkan hasil musyawarah ini. Hasil munadorohan ini. Ya, pembaca dan penulis hasil munadorohan ini dia sudah memastikan bahwa para ulama, para habaib sebagaimana yang tercantum dalam surat ini, dan panitia dan peserta debat berani mempertanggungjawabkan bahwa semuanya menerima putusan ini. Ini penulis kesimpulan hasil munadoroh itu sudah meyakinkan mereka itu siap bertanggung jawab gitu loh. Pertanyaannya, bagaimana jika panitia tidak mau bertanggung jawab atas tulisan ini? Bagaimana juga jika ada para alim ulama dan yang lain tidak mau mempertanggungjawabkan hasil munadorohan ini? Apalagi ini peserta debat ini sangat bahaya bagi saya. Di sini ada celah hukum bagi mereka. Pokoknya ada alim ulama yang hadir di situ kemarin menyaksikan, mereka tidak terima atau peserta debat tidak menerima hasil ini. Ini mereka mengajukan somasi, atau umpamanya ada di antara panitia tidak menerima tulisan ini, mensomasi. Ini ada celah hukum loh untuk mensomasi. Oke lah, saya tidak akan membahas masalah hukum di sini ya, enggak. Hanya saya perlu menjelaskan sesuai dengan pengetahuan saya, tetapi saya pun tidak berani mengatakan pendapat saya ini benar loh ya. Ini hanya sebuah reaksi dari tulisan yang jelas. Ini saya duga ini adalah dari tulisan pribadi Haji Qurtubi, karena dibacakannya pun oleh Haji Qurtubi. Ini jujur aja, saya yang sangat membuat saya jujur aja, bagi saya ini lucu ya. Hasil munadoroh dibacanya oleh yang bersangkutan, bukan oleh panitia. Baru menemukan ini, jujur aja nih. Yang saya ketahui dimanapun di sebuah kompetisi apapun ya, yang mengumumkan hasil akhir itu ya panitia penyelenggara gitu. Baik itu dalam kompetensi keagamaan atau olahraga dan sebagainya, bukan peserta sendiri. saya gak paham ini rumusnya dari mana gitu. Teknis dan cara seperti ini dari mana gitu. Saya di sini bukan sedang membahas sahih dan tidaknya nasab Ba'lawi, nasab Imam Ubaidah tersambung ke Syed Ahmad Muhajir, juga bukan sedang membahas sahih dan tidaknya tes saja, bukan. Hanya saja saya sedang melihat dari sisi hukum positif, apakah ini memang punya legalitas hukum yang sah atau tidak, mengikat atau tidak dari sisi hukum. Yang kedua, saya mengamati apakah ini memang
murni 100% hasil munazarah, artinya berarti ini tulisan ini adalah dari panitia berdasarkan munazarahan yang terjadi, dan kemudian panitia menyimpulkan, memutuskan kompetensi atau debat ini hasilnya seperti itu, dan panitia mau bertanggung jawab dan dikuatkan oleh peserta debat menjadi lawan Haji Qurtubi pun mereka mengakui dan bersedia dan bertanggung jawab dan tantangan. Begitu juga para saksi-saksi yang dimana ditulis dalam tulisan Haji Qurtubi ini, para alim ulama-ulama yang ada di situ, satu pun tidak ada yang menolak. Tidak ada kesempatan satu pun yang somasi. Nah, ini baru ini bisa dikatakan kesimpulan hasil munazarah gitu loh. Legalitas hukum jelas. Tapi kalau itu tidak ada, maaf, menurut saya ini bisa jadi tulisan hoax ini. Penyebaran berita bohong menurut saya ini ada indikasi berpotensi penyebaran berita bohong. Ini klaim pribadi tetapi mengatasnamakan hasil munazarah, dan di situ dicantumkan bahwa acara disebut berjalan ya diikuti oleh para alim ulama dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan para alim ulama. Dikhawatirkan kalau ada alim ulama yang ada di situ kemudian tidak menerima hasil ini, mensomasi, ini berpotensi hukum menurut saya ya. Ini sangat disayangkan sekali. Sekali lagi saya katakan, saya di sini bukan sedang menerima atau menolak kesohihan nasabah, bukan. Juga bukan sedang menjustifikasi menolak atau menerima tesisnya Haji Imad, bukan. Ya. Tapi saya sedang menasumsi apakah tulisan ini betul hasil pantas dan betul hasil munazarah tadi yang diterima dan yang diterima oleh panitia, dan panitia mau mempertanggungjawabkannya, dibuktikan dengan tanda tangan berdasarkan hukum, begitu juga diterima oleh lawan debat Haji Qurtubi. Ini saya yang sedang bahas di sinilah. Biar tahu judulnya apa, karena ini sudah menyebar ke seluruh. Sebab kalau ini tidak dijelaskan jenis ini apakah ini klaim pribadi atau memang hasil munazarah, berarti resmi kalau hasil munazarah ini resmi dari panitia, ini bisa menimbulkan efek hukum ini, karena ini menyangkut persoalan yang sedang terjadi, dan ini bisa berpotensi kalau tidak sesuai dengan aturan-aturan dasar-dasar penetapan hasil sebuah kesepakatan atau sebuah acara ya, atau munazarah, ini bisa menimbulkan efek hukum, bisa dikatakan penyebaran berita hoax ini, klaim pribadi yang bisa menimbulkan diduga berpotensi penyebaran berita hoax, apalagi ini menyangkut nama seseorang. Jadi bisa saja nanti orang menganggap bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin itu cacat secara hukum berdasarkan tulisan ini. Kan begitu, kalau sudah cacat secara hukum, legalitas hukum, apalagi hukum negara, bukan hanya hukum negara, di sini kan Kiai Qurtubi menulisnya secara hukum agama. Berarti akan timbul sebuah narasi di masyarakat bahwa tesis Haji Imad itu cacat, rusak secara hukum negara dan agama. Ini tulisan ini bisa seperti itu, terbentuk opini seperti itu. Yang dirugikan ini jelas ini Haji Imaduddin, dan yang dijual adalah hukum agama dan negara. Ini akan menjadi sebuah polemik baru nantinya jika ada salah satu pakar hukum pidana
dalam ini atau pakar hukum agama menyoroti tulisan ini bisa lebih ramai lagi ini, ya. Atau umpamanya peserta debat dari pihak Haji Imad tidak terima dengan tulisan ini, kemudian mereka somasi hukum pidana, mereka punya hak, ini bisa berpotensi hukum. Apalagi kalau panitia ini tidak menerima tulisan ini, mengatasnamakan hasil munadoroh, ini bahaya ini. Apalagi kalau Haji Imad sendiri, ini efek hukum ini jelas. Kalau menurut pendapat saya ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau saya salah, karena saya bukan ahli hukum, walaupun saya selesai dalam hukum di sebuah perguruan tinggi, ambil jurusan hukum, tapi saya tidak mengatakan ahli hukum. Kurang Banten dengan setik-setik kungkul, ya bisa salah. Makanya oleh saya garis bawahi awal ini, saya tidak mengatakan diri saya ini, pendapat saya ini benar, enggak gitu. Nanti publik yang menilai, ahli-ahli hukum yang menilai, apakah tulisan Haji Qutb ini sah menurut hukum positif negara dan sah menurut hukum agama. Pertanyaannya, bolehkah dalam syariat Islam seseorang menghukumi sesuatu orang lain berdasarkan pendapat pribadinya dan kemudian itu disebarkan mengatasnamakan hukum agama, boleh atau tidak? Itu aja yang jadi pertanyaan. Secara hukum syariat Islam boleh atau tidak orang tersebut memvonis seseorang dengan pribadinya dengan vonis agama Islam, ya, kemudian disebarkan, boleh atau tidak menurut hukum agama Islam? Yang kedua, bagaimana menurut pandangan hukum positif, hukum negara? Apakah ini juga, jika ternyata umpamanya menurut pandangan hukum negara ini tidak sesuai, apakah ini jenis tulisan ini adalah jenis ujaran kebencian, berita hoax, atau apa ini? Ini nanti pakar hukum positif, hukum pidana, undang-undang IT yang akan menyoroti ini. Ini publik bisa menilai loh. Saya sangat menyayangkan sekali. Maunya saya kalau pendapat pribadi, jangan seperti itu adalah sebuah keputusan dari panitia. Karena judulnya jelas sekali, kesimpulan hasil munazarah. Ini kan menurut saya nih jelas di situ terindikasi seolah-olah ini adalah dari panitia, di mana panitia yang siap mempertanggungjawabkan kalau menilai tulisannya, ya, kesimpulan hasil munazarah gitu loh. Ternyata setelah saya konfirmasi, panitia tidak mengakui ini dari panitia, ini ada pendapat dari Haji Qurtubi, begitu. Nah, WA-nya ada, saya konfirmasi. Ini jadi sangat aneh dan lucu loh gitu. Ada apa sih sebetulnya? Kalau mau saya bicara, baru kali ini ada sebuah acara di mana seorang peserta bisa bebas mengumumkan hasil. Saya dari kecil sampai ubanan sering mengikuti acara-acara apapun, keagamaan, kenegaraan, kompetisi apapun, ya. Baru kali ini saya menyaksikan ada peserta kompetensi menulis sendiri, menyebutkan sendiri, mengumumkan sendiri di hadapan peserta. Pertanyaannya, yang jadi panitia siapa? Yang bertanggung jawab mengumumkan hasil itu siapa? Apa panitia atau peserta? Pertanyaan ketiga, bagaimana jika semua peserta membuat tulisan sendiri diumumkan lagi? Yang bingung siapa? Masyarakat. Haji Qurtubi mengumumkan hasil seperti ini. Pihak wakil Haji Imad pun mengumumkan hasil seperti ini. Nanti ada penonton yang berpendapat mengumumkan lagi hasil ini. Ini yang benar siapa?
Ini jadi rancu ini jadi ini. Ya, tulisan ini diawali oleh Haji Qurtubi, ya. Andai kata ada dari peserta debat yang menjadi lawan debatnya Haji Qurtubi membuat tulisan tandingan, ya, ini akan jadi polemik. Ada lagi nanti dari syahid, ya, menyaksikan dari di antara para ulama yang ada upanya, baik dari ulama yang mendukung Haji Qurtubi maupun dari ulama yang mendukung lawan Haji Qurtubi, wakil dari Haji Iman. Andai kata mereka menulis juga menyimpulkan hasil, ini jadi rame ini. Jadi hasilnya yang mana yang benar ini? Kemudian ditanya lagi, sebetulnya dalam acara tersebut yang punya kompetensi ini peserta debat atau panitia? Kok ada ya peserta debat bisa menguasai, mengintervensi sebuah acara yang justru menjadi final, menjadi ujung akhir hasil. Kok bisa ya gitu? Di tempat itu lagi dibacakannya di hadapan peserta, di hadapan peserta dan yang lain masyarakat. Kok ada ya? Aneh gitu. Pertanyaannya, lalu apakah panitia ini tidak mencegah? Kok panitia diam gitu? Kan ini sebetulnya kompetensi panitia, kewenangan panitia, bukan peserta debat. Ini hal yang janggal menurut saya. Saya khawatir, maaf ini khawatir. Kalau boleh saya curiga ini panitia, ini baru curiga ya. Mudah-mudahan sih tidak. Saya khawatir ini panitia diintervensi oleh oknum. Ini ya sebuah cacat kemandirian panitia, ini dipertanyakan nanti, ya, legalitas panitia dipertanyakan, kompetensi panitia dipertanyakan, ketegasan panitia ditanyakan, karena ada peserta debat sangat bebas sekali mengumumkan, mengatasnamakan hasil munadoroh di hadapan masyarakat yang menyaksikan, kemudian mudah sekali disebarkan gitu loh. Lalu panitia apakah tidak berusaha untuk mencegah atau gimana ini? Ini panitia kan menurut saya ini punya kewenangan untuk menolak dan mencegah siapapun dari peserta debat melakukan tindakan sekarap deweke. Karena ini nanti ada kaitannya dengan panitia. Andai kata ada peserta debat tidak menerima, maksudnya peserta debat yang menjadi lawan Haji Qurtubi tidak menerima, kemudian mereka mensomasi panitia umpamanya, ini kan akan jadi polemik baru, konflik baru ini. Seolah-olah panitia mengaminkan apa yang dilakukan oleh Haji Qurtubi. Nanti kan jadi pertanyaan, ini panitia atau gimana? Kan begitu nantinya. Aduh, ini hal yang sangat muskil bagi saya ini. Aneh bagi saya nih. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan tulisan ini tidak membuat cacat panitia, tidak membuat hilangnya kewibawaan panitia, tidak membuat banyaknya timbul-timbul praduga buruk terhadap panitia. Tapi saya secara pribadi, saya jujur, saya akui panitia dalam hal ini tidak bersalah. Panitia sudah cukup melaksanakan apa yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan panitia. Hanya saja saya khawatir ada pihak lain yang nanti akibat menyebarnya tulisan Haji Qurtubi ini ada narasi-narasi buruk terhadap panitia. Itu yang saya tidak harap. Sebab bagaimanapun panitia adalah duriah dari Sunan Dunjati Sultan Hasanuddin dan mereka berniat baik mengadakan acara ini. Sangat tidak layak kalau ada narasi-narasi buruk terhadap para panitia. Ini saya tidak setuju dengan ini. Jangan sampai akibat dari tulisan ini panitia jadi korban loh. Jangan sampai akibat dari tulisan Haji Qurtubi ini
diduga ini ya, saya menduga ini tulisan Haji Qurtubi karena dibacakannya juga oleh Haji Qurtubi di depan orang. Jangan sampai akibat status ini panitia jadi korban dan lawan debat jadi korban, masyarakat jadi korban. Andai kata ini hoax, jadi korban hoax. Ya, nggak tahu apakah ini ada unsur ujaran kebencian atau tidak, atau ada semacam manipulasi hukum agama dan negara atau tidak tulisan Haji Qurtubi ini. Ini nanti pakar hukum yang akan, kalaupun akan mendalami ini, pakar hukum positif dan pakar hukum agama nanti, mereka yang berhak. Saya bukan ahlinya. Demikian komentar saya ini. Mohon maaf jika saya salah. Saya katakan dari awal, saya tidak mengatakan pendapat saya ini benar. Ya, asumsi saya benar, bisa salah. Mohon maaf kepada semuanya. Tapi jujur saya sangat menyayangkan dengan adanya tulisan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.